Halo, perkenalkan nama saya Zalika Dira Gambeta 182170027. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai TOGAF ADM 9.2. Nah, pada penjelasan kali ini akan saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai TOGAF, TOGAF ADM, TOGAF ADM Cycle, dan juga contoh kasus atau perusahaan yang akan saya gunakan dalam memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai TOGAF ADM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fase-fase yang ada pada TOGAF ADM Cycle, yaitu dari tahap preliminary hingga tahap fase D. Nah, pertama-tama, sebenarnya TOGAF itu apa sih? TOGAF merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. Nah, sedangkan TOGAF ADM atau TOGAF Architecture Development Method mendefinisikan urutan dari berbagai fase dalam pengembangan arsitektur perusahaan. Nah, dapat dilihat pada layar, itu merupakan TOGAF ADM Cycle. Nah, tetapi meskipun banyak fase-fasenya hingga fase yang terakhir yaitu fase H, pada penjelasan kali ini saya hanya akan menjelaskan dari fase preliminary hingga fase D yaitu teknologi arsitektur. Untuk contoh kasusnya, kali ini saya akan menjelaskan dengan perusahaan Humble Zing yang memiliki tagline yaitu Modern Adventure Wear. Di sini kita akan melihat bagaimana cara untuk mengembangkan arsitektur dari perusahaan tersebut. Sedikit cerita mengenai Humble Zing merupakan sebuah perusahaan yang berfokus pada outwear terutama untuk urban outdoor activity. Ia menggabungkan adventure dengan gaya casual yang memiliki desain menarik serta memiliki banyak fungsi. Berikut merupakan organogram dari perusahaan Humble Zing. Lanjut ke tahap yang pertama, yaitu fase preliminary. Pada fase preliminary, terdapat beberapa tahapan-tahapan kecil. Nah, di sini, di fase preliminary terdapat 6 tahapan kecil, yaitu dari melakukan analisis terhadap cakupan organisasi yang terdampak, melakukan konfirmasi sistem tata kelola dan kerangka pendukung, mendefinisikan dan membentuk tim arsitektur, mengidentifikasi dan membuat prinsip arsitektur, menyesuaikan TOGAF dan kerangka lainnya, dan yang terakhir adalah mengimplementasi peralatan arsitektur. Dari tahapan-tahapan tersebut, pada fase preliminary dihasilkan 5 dokumen sebagai deliverable-nya, yaitu adalah arsitektur principle, arsitektur repository, business principle goals and driver, organizational model for architecture enterprise, dan yang terakhir adalah request for architecture work. Nah, masing-masing dokumen ini memiliki isi yang menjelaskan perusahaan tersebut dari tahap baseline, dari seperti arsitektur prinsipal merupakan prinsip-prinsip yang digunakan oleh perusahaan, kemudian arsitektur repository itu berbagai macam seperti standar bisnisnya, standar data, standar teknologi, dan juga standar aplikasi. Kemudian request for architecture work merupakan seperti proposal pengerjaan arsitektur tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tahap preliminary, yaitu dari sisi arsitektur principle. Di sini ada 4 prinsip, dikarenakan pada arsitektur enterprise akan dibagi menjadi dari sisi bisnis, data, application, dan juga teknologi. Selanjutnya, dari fase preliminary akan dilanjutkan ke fase A, yaitu bisnis arsitektur. Pada bisnis arsitektur terdapat beberapa tahapan-tahapan kecil lainnya, yaitu dimulai dari membuat arsitektur project, kemudian mengidentifikasi stakeholder, concerns, dan kebutuhan bisnis, mengonfirmasi dan menguraikan tujuan, faktor, dan batasan bisnis, dilanjutkan dengan evaluasi kapabilitas bisnis, menilai kesiapan untuk transformasi bisnis, ini merupakan maturity assessment untuk change process, kemudian identifikasi batasan, mengonfirmasi dan menguraikan arsitektur prinsipal yang sudah dibuat pada fase sebelumnya, kemudian membuat arsitektur vision, mengidentifikasi target arsitektur, value proposition, dan KPI, identifikasi rasio transformasi bisnis dan aktivitas mitigasi, dan terakhir membuat statement of architecture work. Mohon maaf, fase A ini tadi merupakan arsitektur vision, bukan bisnis arsitektur. Nah, pada tahap fase A ini, arsitektur vision akan dihasilkan 4 dokumen.
yang menjadi deliverable-nya, yaitu ada capability assessment yang menilai kemampuan dari perusahaan saat ini dan target yang diinginkan, kemudian architecture vision, kemudian communication plan, bagaimana cara untuk berkomunikasi selama pengerjaan proyek arsitektur enterprise ini, dan yang terakhir adalah statement of architecture work. Untuk contoh kasusnya dengan perusahaan Amazing, yaitu yang pertama adalah dari sisi architecture vision-nya. Di sini saya memberikan 3 architecture vision, yaitu yang pertama adaptif terhadap inovasi, kemudian pengelolaan data yang terstruktur dan terpusat untuk kepentingan bisnis, dan yang terakhir adalah organisasi yang terstruktur. Ketiga visi ini sesuai dengan permasalahan yang dialami dari perusahaan Amazing, yang dimana perusahaannya membutuhkan produk-produk baru untuk berkembang sebagai diversifikasi produk, kemudian organisasi yang terstruktur dikarenakan masih terdapat beberapa bagian di perusahaan yang memegang lebih dari satu jabatan, serta pengelolaan datanya yang masih kurang dikarenakan masih terdapat beberapa data yang tidak tercatat. Pada tahap fase A ini, akan dilakukan penilaian kapabilitas dari perusahaan. Di sini telah didata beberapa kapabilitasnya dari membuat produk perusahaan, menerima pesanan, offline maupun online, kemudian mengelola pembayarannya, mengelola data finansial, dan juga mengelola bahan inventory. Nah, di sini dari hasil keadaan saat ini, beberapa penilaiannya masih berada di level 3, yaitu establish. Tetapi untuk targetnya, hampir keseluruhannya ditargetkan untuk mencapai level 4, yaitu predictable process. Nah, selanjutnya adalah menilai kematangan atau kesiapan dari transformasi. Di sini diambil 5 proses. Nah, proses ini diambil dari hasil audit, yaitu ada manage innovation, manage strategy, manage budget and cost, manage data, dan yang terakhir adalah manage knowledge. 4 dari 5 proses yang diambil di sini memiliki level define dan 1 initial. Nah, untuk targetnya diharapkan untuk mencapai level manage dan repeatable. Kemudian dari sisi operational prosesnya ini juga dinilai maturity level atau kesiapannya atau kematangannya. Nah, di sini diambil 3 proses dari tahap audit juga, yaitu ada ensure stakeholder engagement, manage operations, manage compliance with external requirements. 2 dari 3 ini memiliki level define dan 1 memiliki level repeatable. Untuk di targetnya, diharapkan untuk mencapai level manage dan juga define. Nah, pada pengerjaan arsitektur enterprise ini dibutuhkan sebuah tim proyek. Nah, tim proyek ini terdiri dari project manager yang membawahi Enterprise Architecture Manager. Nah, Enterprise Architecture Manager ini membawahi lagi Enterprise Architects untuk BDAT atau Business, Data, Aplikasi, dan Teknologi. Pada organogram tim proyek arsitektur enterprise juga terdapat stakeholder dari tim Amazing, yaitu ada dari CEO, Finance, Product Designer, dan Kreatif, dikarenakan divisi-divisi tersebut yang terkena dampak dari diadakannya arsitektur enterprise. Nah, untuk pengerjaan proyeknya itu digambarkan sebagai berikut, dapat dilihat pada layar. Selesai dari fase A akan dilanjutkan ke fase B, C, dan D. Nah, mengapa fase B, C, dan D ini disatukan? Hal tersebut dikarenakan tahapan yang dimiliki serupa, hanya berbeda pada bagian membuat deskripsi-deskripsi tersebut. Seperti di sini membuat deskripsi baseline business architect definition, tapi tidak hanya bisnis, tetapi dari sisi data dan juga teknologi serta aplikasi. Nah, tahapan-tahapan kecil pada fase B, C, dan D yaitu memilih model referensi sudut pandang dan tools, kemudian membuat deskripsi baseline dari arsitektur definition masing-masing bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, kemudian membuat targetnya, lalu membuat analisis kesenjangan atau gap analysis, dilanjutkan dengan mengidentifikasi kandidat roadmap untuk melihat bagaimana cara implementasi dan juga mitigation option-nya, kemudian menyelesaikan dampak, melakukan review pemangku kepentingan, finalisasi arsitektur, dan membuat dokumen arsitektur definition. Pada fase ini, dihasilkan beberapa deliverable, yaitu terdapat 3 dokumen yang dikerjakan secara
bersama-sama. Yang pertama adalah architecture definition, kemudian architecture requirements, dan yang terakhir adalah architecture roadmap. Nah, architecture definition ini berisikan pemodelan, kemudian bagaimana referensinya, terus analisisnya dari kesenjangan antara model yang saat ini dengan model yang ditargetkan tuh bagaimana. Kemudian architecture requirements merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise yang diinginkan. Dan serta bagaimana cara implementasinya dan standar-standar implementasi yang dibutuhkan. Dan dari arsitektur roadmap merupakan bagaimana pengerjaan dari arsitektur enterprise tersebut, termasuk juga solusi-solusi proyek yang diajukan untuk dapat mencapai arsitektur enterprise. Nah, di sini dari sisi fase B akan dilihat bagaimana lingkup proyek tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kasusnya. Di sini saya menjelaskan bahwa terdapat 6 solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai arsitektur enterprise yang diinginkan. Yaitu yang pertama adalah integrasi data perusahaan melalui cloud, serta data-data dari aplikasi third party, kemudian membentuk divisi inovasi dikarenakan dibutuhkan produk-produk baru untuk diversifikasi produk, kemudian pelatihan pegawai, kerjasama dengan penyedia gudang atau fulfillment center, lalu kerjasama dengan Moka dan Mekari sebagai third party, dan yang terakhir adalah rekrutmen pegawai. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa scope-nya bagaimana dari solusi proyeknya. Nah, di sini adalah 7 goals yang ingin dicapai, yaitu terdapat 6. Yang pertama adalah dengan dibuatnya produk baru, kemudian meningkatkan revenue dari perusahaan, lalu pencatatan data yang lebih baik, kemudian branding perusahaannya ke masyarakat, lalu memanfaatkan teknologi pendukung produktivitas perusahaan, dan yang terakhir adalah mengisi jabatan kosong pada struktur organisasi dikarenakan tadi permasalahan yang ada adalah beberapa divisi di Humble masih memegang lebih dari satu jabatan. Untuk objektifnya atau tujuannya adalah sebagai berikut dapat dilihat pada layar. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian tahapan selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai fase B, C, dan D. Pada fase B, C, dan D, dari setiap aspek bisnis, data, application, dan teknologi akan dibuat model-model. Ya. Model ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu model konseptual, logical, dan juga physical. Dari konseptual itu adalah bagaimana masing-masing aspek ini akan memiliki seperti misalnya untuk ERD diagramnya dan pengelompokan di dalamnya. Kemudian untuk logikalnya seperti BPMN, kemudian use case-nya, dan lain-lain, dan fisikal. Dan selanjutnya model ini juga akan dilihat dari sisi baseline dan target. Kenapa dilihat dari sisi baseline dan target atau keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan? Dikarenakan dari kedua keadaan tersebut akan dianalisis menggunakan gap analisis untuk dilihat bagaimana sih perbedaan antara yang sekarang dengan yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Nah, ini contoh untuk dari fase B. Yang pertama adalah conceptual business architecture. Di sini saya hanya menjelaskan dari sisi konseptualnya saja. Nah, dari sisi konseptual pada awalnya di sisi baseline-nya dapat dilihat pada layar. Namun untuk targetnya ditambah beberapa bagian-bagian kecil lagi dari bagian bisnis functionnya dikarenakan sesuai dengan scope solusi yang di awal tadi. Seperti dari sisi human resource, logistik, marketing, kemudian finance untuk pencatatan keuangannya, dan yang terakhir adalah dari sisi produknya dikarenakan dibutuhkan inovasi produk baru. Nah, di sini pada fase B juga terdapat contoh untuk physical organizational model. Nah, di sini ada baseline dan targetnya. Dikarenakan tadi dikatakan bahwa dari Humble Zinc membutuhkan inovasi produk, maka akan ditambah divisi product innovation yang dapat dilihat pada layar untuk sisi target. Nah, hasil dari kedua hal tersebut dari sisi baseline dan juga target, terdapat beberapa gap atau kesenjangan yang dilihat, yaitu dapat dilihat pada layar. Nah, seluruh kesenjangan ini merupakan implementasi baru yang akan dilakukan pada Humble Zinc. Selanjutnya dari contoh fase C yaitu bagian data information architecture. Yang pertama adalah dari sisi datanya. Untuk conceptual data architecture pada baseline-nya dapat dilihat 5 kotak pada bagian kiri. Nah, kelima ini merupakan yang dimiliki saat ini oleh
perusahaan Amazing. Namun untuk targetnya dikarenakan dibutuhkan data inovasi untuk membantu analisis kebutuhan-kebutuhan dari produk baru apa yang ingin dikembangkan dan sebagainya, maka ditambahkan data innovation yang dapat dilihat pada layar yang dibuat warna merah. Nah, ini merupakan pecahan-pecahan lebih detailnya lagi dari masing-masing conceptual data modelnya, yaitu ada sales, finance, vendor, shipping, product, dan yang paling baru adalah innovation. Dari hasil baseline dan juga target, didapatkan kesenjangan, yaitu ditambahkan entitas baru yaitu innovation dikarenakan sesuai dengan goals yang ingin dicapai yaitu membuat produk baru dan diversifikasi produk, maka akan dibutuhkan bagian mengenai penciptaan inovasi perusahaan yang digunakan untuk analisis produk mana yang harus dikembangkan. Selanjutnya pada fase C untuk information architecture, kita akan melihat dari sisi aplikasinya. Nah, dapat dilihat dari sisi baseline dan target terdapat beberapa perubahan. Dari sisi baseline yang awalnya hanya terdapat 5 aplikasi yang digunakan menjadi 7 aplikasi. Hal tersebut dikarenakan ditambahkan penggunaan dari pihak ketiga, yaitu seperti jurnal, Slicker, dan juga MySlicker untuk kebutuhan data administrasi dan data finansial. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dari hasil analisis kesenjangan ditambahkan aplikasi-aplikasi tersebut dari aplikasi keuangan, yaitu jurnal, dan juga aplikasi administrasi, Slicker, dan juga MySlicker. Hal ini dikarenakan kebutuhan dari Amazing yang membutuhkan datanya lebih terintegrasi dan juga mudah untuk digunakan untuk perkembangan bisnisnya. Nah, selanjutnya dari sisi teknologi. Nah, dari teknologi akan dibagi menjadi 4 untuk arsitekturnya, yaitu ini merupakan contoh dari fase D, yaitu sisi server, storage, network, dan juga facility. Terdapat penambahan dari keempat bagian tersebut pada sisi target yang dapat dilihat pada layar. Hal ini dikarenakan terdapat penggunaan aplikasi-aplikasi baru, maka kebutuhan dari teknologinya juga bertambah. Selanjutnya merupakan security architecture model. Nah, pada awalnya dapat dilihat pada layar dari sisi baseline hanya terdapat security dari website Amazing saja dan juga Mocaplos karena kedua tersebut merupakan aplikasi yang digunakan saat ini. Tapi untuk target dibutuhkan aplikasi-aplikasi lainnya seperti jurnal dan Slicker. Maka dari itu dapat dilihat pada layar dibutuhkan beberapa tambahan untuk sisi security. Hasil analisis kesenjangan dari sisi teknologi pada baseline dan juga targetnya dapat dilihat pada layar. Seluruhnya merupakan hal baru yang akan diimplementasikan pada Amazing dari sisi server, storage, network, dan juga facility. Kemudian, dikarenakan tadi ada 3 dokumen yang dihasilkan pada tahapan fase B, C, dan D, yang sebelumnya telah saya jelaskan merupakan dari sisi architecture definitions-nya. Nah, ini merupakan architecture requirements-nya atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Di sini saya hanya memberikan masing-masing satu contoh untuk tiap arsitektur domain, yaitu dari sisi bisnis, data, application, dan juga teknologi. Dari masing-masing requirements juga dilakukan prioritas dari tahapan yang paling rendah, low, dan juga pada tahapan yang paling tinggi, high. Kemudian, akan dilakukan penentuan proyek-proyek yang dibutuhkan untuk mencapai arsitektur enterprise pada perusahaan. Nah, arsitektur project ini dilakukan pada tahapan dokumen arsitektur roadmap. Di sini ada beberapa proyek yang dilakukan untuk mencapai arsitektur tersebut dari sisi data integration, kemudian restrukturasi perusahaan untuk menambah divisi inovasi, penerimaan pegawai baru agar tidak lagi kekurangan pegawai dikarenakan sebelumnya satu pegawai dapat memegang beberapa pekerjaan. Kemudian pelatihan pegawai, penambahan fasilitas, proyek aplikasi, dari aplikasi jurnal, Slicker, MySlicker, dan juga dokumentasi data perusahaan yang disimpan di Google Drive. Dari hasil-hasil tersebut, pada tahapan dokumen arsitektur roadmap akan dilakukan migration option. Ini akan dilihat bagaimana cara migrasi dari keadaan saat ini hingga keadaan target. Di sini saya membaginya menjadi 3 bagian, yaitu quarter 1, 2, dan 3. Quarter 1 hanya akan melakukan dari sisi bisnisnya, kemudian quarter 2 melakukan dari sisi data dan aplikasi, dan juga terdapat penggunaan teknologi sedikit dikarenakan akan digunakannya aplikasi-aplikasi dari third party.
Dan pada tahap targetnya akan dilakukan finishing dari keempat arsitektur domain tersebut. Nah, dari tiap masing-masing project akan dibutuhkan CSF atau Critical Success Factor. Dibutuhkan CSF ini untuk melihat apabila CSF dipenuhi, maka proyek tersebut dianggap telah sukses dilakukan. Nah, ini adalah masing-masing CSF dari tiap-tiap proyek yang akan dilakukan. Nah, dari sini juga terdapat batasan-batasan dari proyek tersebut, seperti yang dapat dilihat pada layar. Kemudian juga dilihat analisis dari sisi risk atau resiko dan juga sisi isu yang mungkin terjadi selama pengerjaan proyek. Nah, terakhir adalah solution building blocks. Solution building blocks merupakan rangkuman dari seluruh proyek yang akan dilakukan atau seluruh solusi yang diberikan kepada perusahaan untuk mencapai arsitektur enterprise. Di sini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu solusinya data management, organization management, dan juga operational management. Ketiga pengembangan solusi ini akan memenuhi kebutuhan perusahaan untuk mencapai arsitektur enterprise yang diinginkan. Nah, di sini juga bisa dilihat dari sisi baseline, dan ketika dilakukan solusi akan didapatkan target-target yang tertera pada layar. Sekian hasil contoh studi kasus yang saya lakukan terhadap perusahaan Humble dan juga penjelasan mengenai TOGAF ADM 9.2. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa ke video berikutnya. Saya Zalika Diragamita 182171027.